ini. Sebelumnya kita akan berdoa buka dan menyanyi yang akan dipimpin oleh Miss Lina. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datanglah terang fajar, hibur umatmu Israel, halaukanlah gelap suram dan bayang-bayang maut kelam, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datanglah Raja mulia, memerintah di tahtanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kami mengucap syukur di siang hari ini, Tuhan, Engkau sudah kumpulkan kami, pimpinan, guru, dan pegawai, unit TK Ebenezer Manado. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulaikan untuk Christmas Fellowship kami di tahun ini. Walaupun kami merayakannya dengan suasana yang berbeda, tidak bertemu satu dengan yang lainnya, kami hanya berkumpul dalam media Zoom meeting ini ya Tuhan. Namun kami yakin ketika Engkau ada di tengah-tengah kami memohon kiranya Engkau mau berkati ibadah kami di saat ini. Biar kiranya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan akan jalannya ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, penebus segala dosa-dosa kami, Sang Putra Natal yang kami rayakan di hari ini. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Norce. Sebelumnya kita menyanyi satu lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita minta pertolongan Tuhan, kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang di surga, di tengah-tengah sukacita kami menyambut kedatangan-Mu Tuhan, kelahiran-Mu bagi kami. Kami tahu kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan Kau memberkati kami, sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing, tatkala kami mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya hamba-Mu juga dapat memberitakan yang benar dari apa yang Tuhan kehendaki kami nikmati pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita yaitu The Blessing of the Baby in the Manger. Ya. Kita adalah caring community yang akan mendengarkan bersama-sama The Blessing of the Baby in the Manger. Untuk itu kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14, firman Tuhan berkata demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya
Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tatkala para gembala sedang menjaga dombanya di waktu malam, di saat itulah mereka mendengarkan, di saat itulah mereka mendapatkan berita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mereka sedang menjaga domba, mereka sedang melakukan tugas pekerjaan mereka yang sebenarnya bukan hal yang mudah. Oleh karena mereka menjaga domba pada waktu malam dan seringkali ada serigala-serigala yang datang untuk menangkap domba mereka. Jadi itu bukan pekerjaan yang gampang. Tetapi mereka melakukannya karena itu tugas mereka. Gembala-gembala ini di level masyarakat Yahudi pada saat itu dianggap level masyarakat, salah satu level masyarakat yang sangat rendah. Sehingga pada waktu itu mereka itu biasanya tidak diizinkan untuk bergabung bersama-sama di Bait Allah untuk berbakti. Jadi para gembala ini banyak di antara mereka yang mungkin sudah lama tidak ke Bait Allah. Oleh karena memang kadang-kadang mereka tidak diizinkan untuk bersama-sama dengan jemaat yang lain. Itulah situasi para gembala dan mereka sedang menjaga domba-dombanya. The shepherds keeping watch over their flocks by night, pada waktu malam, malam yang gelap. Lalu kemudian mendadak situasi yang gelap itu menjadi terang. Dan mereka menjadi ketakutan. Mereka ada dalam situasi gelap. Mereka ada dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan. Gelap, dingin. Mungkin ada yang ngantuk tapi tidak boleh. Tapi mendadak mereka mendapatkan penglihatan, situasi menjadi terang benderang. Saudara-saudara, kegelapan ini menggambarkan kenapa berita kelahiran Yesus ini datang di waktu malam. Ini menggambarkan manusia yang tanpa Tuhan berada di dalam kegelapan. Ini menggambarkan manusia yang tanpa Kristus, manusia yang tanpa juru selamat, ada di dalam kegelapan, hidup di dalam kegelapan. Itulah semua orang yang belum di dalam Kristus. Dulu kita juga waktu kita belum datang kepada Tuhan, waktu kita belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, itulah situasi kita. Di dalam keadaan yang gelap, sehingga tabrak sini, tabrak sana, tujuannya nggak menentu dan penuh ketakutan. Penuh dengan ketidakstabilan di dalam kehidupan. Karena kegelapan menggambarkan hal-hal yang tidak menentu. Mau jalan di mana kurang jelas, apalagi di masa itu kalau gelap memang gelap sekali. Karena belum ada penerangan, belum ada listrik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan yang gelap seperti itu, datang berita firman Tuhan. Waktu mereka melihat mendadak situasi menjadi terang, mereka takut. Gembala-gembala itu takut, mereka langsung mundur. Ada yang tutup kepalanya, tutup wajahnya, karena takut melihat ada apa ini kok mendadak jadi terang. Tapi di tengah-tengah ketakutan itu, di tengah-tengah situasi yang penuh dengan diliputi dengan kegelapan dan takut, mendadak menjadi terang. Mereka mendengarkan berita dari malaikat. Kalimat atau kata yang pertama dikatakan,
jangan takut. Jangan takut. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita jadi ingat Adam dan Hawa di Taman Eden. Waktu mereka berdosa, waktu mereka belum berdosa, mereka senang sekali menerima kedatangan Tuhan. Tapi waktu mereka sudah melanggar perintah Tuhan, mereka takut. Mereka diliputi ketakutan, mereka bersembunyi. Mereka takut kalau Tuhan datang pada mereka. Itulah setiap kita tatkala belum di dalam Tuhan. Itulah setiap orang di sekitar kita yang belum di dalam Tuhan, diliputi dengan ketakutan. Dan di malam yang gelap itu berita datang pada para gembala, kata, jangan takut. Saudara-saudara, manusia di dalam ketakutan itu sangat tidak menyenangkan. Manusia di dalam ketakutan dapat menjadi sakit. Biar sehat-sehat, maka kalau sudah diliputi ketakutan, dia bisa menjadi sakit. Saudara-saudara, ketakutan melanda kehidupan manusia yang di luar Kristus. Cuma orang yang di dalam Kristus, yang sudah menerima kelahiran Kristus di dalam hatinya itu ada ketentraman, ada damai. Tapi orang-orang yang di luar Kristus itu penuh dengan ketakutan. Apa itu takut? Takut itu merasa tidak ada tujuan hidup. Takut itu merasa tidak ada kestabilan, tidak ada jaminan. Jadi penuh dengan rasa takut. Saudara-saudara, saat ini juga kita manusia berada di dalam keadaan yang tidak stabil. Sampai-sampai banyak orang yang menjadi sakit. Bahkan saya mendengar di negara lain itu ada yang sampai bunuh diri oleh karena dia sudah tidak tahan dengan situasi yang ada. Kita bersyukur sebagai guru, income kita boleh dikata ada jaminannya. Tetapi ada banyak usaha yang tutup, yang tidak bisa jalan. Orang-orang yang tadinya income-nya berkelimpahan, ya, tetapi sekarang tertutup oleh karena situasi adanya pandemi ini. Dan ini bukan terjadi cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Mau minta tolong pasaka. Kalau misalnya Amerika tidak, maka orang-orang datang ke Amerika untuk minta tolong. Tapi sekarang ini semua meliputi seluruh dunia. Pandemi ini ada di mana-mana. Sehingga setiap negara harus bisa mengatasi situasi masyarakat dan negaranya itu sendiri masing-masing. Situasi yang tidak menentu. Kita saja mengajar, kita bersyukur Tuhan memberi kita kemampuan untuk bisa menguasai alat-alat elektronik sehingga bisa mengajar anak-anak. Tapi itu pun penuh dengan keadaan yang tidak menentu. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak. Saudara-saudara, situasi ini sangat tidak menyenangkan. Itulah rasa takut yang melanda kita masa kini. Tapi kita bersyukur di malam tatkala berita kelahiran Kristus diberitakan, kalimat pertama itu jangan takut. Jangan takut. Nah, kenapa kita tidak perlu takut? Karena malaikat itu bilang, aku memberitakan kesukaan yang besar. Aku datang untuk memberitakan kesukaan yang besar. Saudara-saudara, kesukaan yang besar. Waktu saya yakin, waktu malaikat itu bilang, aku datang memberitakan kesukaan yang besar. Itu gembala-gembala mungkin di dalam pikiran mereka, aduh, kesukaan apa, Kang? Oleh karena mereka hidup di dalam kekerasan, di dalam kemiskinan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kesukaan yang besar. Dan bukan cuma untuk seseorang, bukan cuma orang-orang yang tinggal di istana, bukan cuma orang-orang yang berkelimpahan, tapi malaikat itu bilang kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Di dalam bahasa Inggris dikatakan for all the people. Jadi untuk semua orang. Kesukaan besar ini berlaku atau diberikan untuk semua orang. Saudara-saudara, ini the blessing.
The blessing dari baby yang ada di dalam manger. Saudara-saudara, bukan hal yang lain, tetapi kesukaan yang besar karena baby itu mau lahir. Baby itu raja di atas segala raja. Baby itu Tuhan yang rela dibatasi dan dia mau lahir di kandang yang hina bagi kita karena dia sayang kita. Tatkala hukuman dijatuhkan oleh karena manusia telah melakukan dosa, maka ketakutan yang besar meliputi manusia karena apa? Putus hubungan. Jadi sebab utama manusia dilanda dengan ketakutan atau manusia juga melakukan perbuatan dosa tanpa rasa takut. Itu karena putus hubungan dengan Sang Pencipta. Tidak ada hubungan lagi dengan Sang Pencipta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi di Natal, berita Natal datang kepada para gembala dan bilang, ada satu kesukaan yang besar. Kesukaan itu apa? Karena Kristus Tuhan, Juru Selamat Kristus Tuhan itu sudah lahir, sudah datang. Saudara-saudara, malaikat itu mau bilang, Raja di atas segala raja itu sudah meninggalkan segala kemuliaannya, segala kesukaannya di surga, untuk datang membatasi diri, menerima daging, sehingga dia menjadi manusia terbatas. Kalau ada di Yerusalem, yang ada di Bethlehem. Tuhan yang tidak terbatas, yang roh adanya, membatasi diri. Itu satu disiplin yang luar biasa. Karena dia boleh ada di mana-mana, dia Tuhan, dia Raja. Raja di atas segala raja, tapi datang lahir, membatasi diri menjadi bayi yang miskin. Lahir di Bethlehem. Penderitaan Yesus bermula tatkala dia mengambil keputusan untuk datang karena apa? Karena dia mengasihi kita. Karena dia sayang manusia. Manusia sedang berjalan menuju neraka yang kekal. Boleh sukses, tapi semua sedang berjalan menuju kebinasan yang kekal. Demi kasih Kristus, dia nggak ingin kita masuk neraka. Dia nggak ingin manusia masuk neraka, maka dia membatasi diri lahir jadi bayi yang miskin. Dan itu menjadi kesukaan yang besar bagi kita. Kesukaan yang besar itu karena Kristus mau lahir, Kristus mau menderita, Kristus mau menjadi terbatas, tidak bebas, oleh karena dia kasih kepada kita, karena dia mengasihi kita, karena dia sayang kepada kita. Saudara-saudara, itu the blessing yang kita terima dari Tuhan di waktu dia mau lahir. Kesukaan yang besar bagi kita, karena ada juru selamat yang rela datang, tapi itu satu penderitaan, satu keterbatasan yang luar biasa. Kita sekarang nggak boleh sembarang keluar, toh? Terbatas. Boleh sih keluar, tapi terbatas. Ada batasan-batasannya. Apalagi saya waktu pergi ke Mantos pertama kali dengar Mantos buka, saya ke sana, saya nggak tahu ada aturannya. Waktu mau masuk, itu penjaga bilang, Ibu, so umur berapa? Ya saya dengan lantang bilang so 73. Dia bilang, aduh Ibu, apa sana ada aturannya? Baru saya baca, oh iya kota. Terus, aduh maaf Ibu, nih jangan marah nih katanya. Saya bilang gak apa-apa. Tapi waktu itu saya bilang, bukan main, kehidupan sekarang sangat dibatasi. Sangat terbatas. Mau pergi gereja soning boleh, mau pergi di mall soning boleh, mau keluar selalu soning boleh. Tapi lalu saya renungkan, Kristus datang. Raja di atas segala raja. Dia roh adanya yang bebas kemana-mana. Dalam waktu yang sama, dia ada di mana-mana. Tapi dia membatasi diri karena dia sayang kita. Lalu saya bilang, Tuhan terima kasih. Ada teladan yang indah dari Sang Juru Selamat kita. Yang membatasi diri, membatasi segala macam di dalam kehidupannya. Dan keterbatasannya Tuhan, penderitaannya Tuhan, itu menjadi kesukaan yang besar buat kita.
great joy. Aku memberitakan kesukaan yang besar, malaikat itu bilang. Aku memberitakan great joy buat kita, buat kalian. Great joy itu apa? Karena Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat, mau lahir menjadi bayi yang miskin. Saudara-saudara, setiap kali saya senang untuk melakukan perenungan seperti ini. Supaya kita tidak salah di dalam merayakan Natal. Tidak salah kita bersuka cita, karena berita itu kan malaikat yang bilang kesukaan yang besar. Tapi poin sukacita kita, yang menjadi inti sukacita itu apa? Ada orang karena nyanda punya duit cukup, nyanda bisa beli baju, dia marah-marah. Nyanda punya duit cukup, nyanda bisa beli cookies, dia marah-marah. Saya selalu ingat dulu, aduh, mami saya itu kalau ke gereja tuh, kita kalau ke gereja satu keluarga ya. Tapi kalau Natal saya lihat mami saya itu menderita sekali. Tapi itu nanti saya bisa nilai tatkala saya sudah dewasa dan sudah mengerti apa arti merayakan Natal. Mami saya sampai tidak tidur. Dia bikin kue sendiri, dia masak sendiri. Dijahit baju sendiri buat kita, itu mami saya. Sehingga dalam keadaan yang sangat capek, dia masih bilang, mari masuk gereja, Jo. Dia pasti masuk gereja. Dan kami satu rombongan dengan 6 anak masuk gereja, duduk berderet. Tapi saya lihat mami saya ngantuk. Saudara-saudara, itukah maksud kesukaan besar bagi kita? Itukah maksud kesukaan yang besar bagi kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan itu. Mari kita melakukan hal-hal yang mengerti kesukaan yang besar bagi kita. Poinnya adalah Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Apakah kalau kita mau beli baju itu menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita rasa iya, silahkan. Nggak salah mau beli baju. Ya. Kalau kita mau beli kue, silahkan. Kalau Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan, kita boleh menyediakan semua. Itu tidak salah. Tapi bukan itu intinya. Jadi kalau itu, andai kata itunya tidak ada, kesukaan yang besar tetap ada. Karena Kristus Sang Juru Selamat, sumber sukacita kita itu ada di dalam hati kita. Ya, mari setelah merenungkan itu untuk memasuki tahun yang baru. Untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru. Untuk melangkahkan kaki kita di tugas-tugas kita sebagai seorang pendidik di tahun yang baru. Kita letakkan tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, saya ingin hidup memuliakan Tuhan. Saya mau mengajar supaya lewat mengajar saya memuliakan Tuhan. Sehingga itu anak-anak tajangke untuk juga mau hidup seperti saya yang memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita. Saya mau mengajar supaya anak-anak juga bisa memuliakan Tuhan. Saya menjadi seorang istri supaya lewat kehidupan saya, suami saya juga boleh memuliakan Tuhan. Saya mau membuat satu usaha supaya boleh mendapatkan uang yang lebih banyak. Supaya dengan uang itu saya juga boleh menjadi berkat untuk membuat orang lain juga memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, sumber sukacita kita di menjalani tahun yang ada di depan kita adalah Kristus. Dunia boleh berubah, dunia di sekitar kita tentu belum dengan sekejap berubah menjadi enak. Dunia boleh menjadi baik atau menjadi jelek. Tetapi karena kita punya Kristus yang tidak pernah berubah. Kita punya Kristus yang tidak pernah berubah. Yang ada di dalam hati kita bukan jauh di sana. Tatkala kita tidak punya suara, oleh karena begitu besar misalnya beban berat hidup kita, Tuhan ada di dekat kita. Dengan bisikan, Tuhan mendengar kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, biarlah
memasuki tahun yang baru, tujuan hidup kita memuliakan Tuhan. Sumber sukacita kita adalah Tuhan. Biar orang yang tidak punya apa-apa, biar kita belum bisa bebas seperti waktu-waktu yang lalu, biar kita masih sangat terbatas, tapi sumber sukacita itu ada di dalam kita, yaitu Kristus Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Dia akan membimbing kita, dia akan memberi kekuatan kepada kita. Sehingga dalam keadaan yang tidak menentu, sukacita kita dari Tuhan itu kekal adanya. Kalau kita bergantung pada Tuhan, kita bersandar pada Tuhan, kita ada sukacita. Dan kan firman Tuhan bilang, kalau hati yang senang itu adalah obat. Kalau orang takut-takut, orang mengeluh, orang marah-marah, orang susah, itu membuat orang cepat sakit. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa Dialah sumber sukacita kita. Dia tidak kemana-mana, Dia ada di dalam kita. Dan sukacita yang Dia berikan kepada kita adalah sukacita yang kekal. Sehingga dalam situasi apapun juga ada damai. Sukacita itu ada karena ada damai. Ya, karena kita sudah berdamai dengan Sang Juru Damai, yaitu Kristus Tuhan. Ada damai. Waktu malaikat bilang jangan takut, maksudnya juga di dalam ketidaktakutan karena ada Kristus, kita ada damai, ada ketentraman, ada ketenangan. Mau beli dan apa itu, yang tidak ada harga. Biar orang kaya raya bisa punya uang, mau beli segala macam, karena tidak bisa beli damai, tidak bisa beli ketenangan. Itu cuma ada kalau orang berserah diri pada Tuhan. Ketenangan, kedamaian, di tengah-tengah kesulitan mengajar anak didik kita, ada ketenangan, ada kedamaian, ada ketentraman. Karena ada Kristus di dalam hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebelum kita tutup dalam doa, kita akan masuk di dalam pemasangan lilin. Masing-masing menyediakan lilinnya. Dan sementara lilin dipasang, akan dinyanyikan lagu 1000 lilin. Dan setiap kali teman-teman sudah selesai memasang lilinnya, langsung diangkat lilinnya. Kalau lilinnya sudah menyala, itu langsung diangkat. Ya. Jadi sementara 1000 lilin dinyanyikan, teman-teman guru memasang lilinnya. Kami persilakan. Biar sinarnya menyala
hangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Mari berdoa, semua lilin boleh dipadamkan. Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mau datang bagi kami, Engkau menderita bagi kami, Engkau rela jadi bayi yang miskin bagi kami, dan semua yang Tuhan lakukan adalah supaya kami boleh memiliki damai, supaya kami boleh berdamai dengan Tuhan, supaya kami boleh memiliki ketentraman dan ketenangan di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan gejolak peperangan, kejahatan dan dosa yang mudah melanda kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau lahir buat kami, sehingga kami yang mau percaya dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami boleh memiliki damai. Dan Tuhan, tolong supaya kami tidak menjadi orang yang egois, menyimpan damai itu bagi kami sendiri. Tuhan, Kau datang supaya sukacita Natal itu yang Kau berikan buat manusia, itu buat semua bangsa, buat semua orang. Sehingga menjadi tugas kami juga Tuhan, untuk menolong keluarga kami, menolong orang-orang di sekitar kami, menolong murid-murid yang Tuhan serahkan pada kami, menolong sesama guru, pegawai yang ada di sekitar kami, yang belum di dalam Engkau, supaya mereka boleh datang padamu Tuhan. Mereka boleh bertobat dan menyerahkan diri mereka kepadamu, sehingga sukacita itu juga menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, kuasalah hati kami, hidup kami, dan mampukan kami punya tujuan di dalam memasuki tahun yang baru, untuk melakukan apa saja yang Tuhan mau kami lakukan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri kami. Kalau Engkau memberi kami kepandaian, kemampuan, dan segala sesuatu yang kami butuhkan, Tuhan sadarkan kami, itu bukan untuk menonjolkan diri kami. Tapi Tuhan, itu untuk memuliakan Engkau, itu untuk membuat orang lain mengenal siapa diri-Mu. Dan biarlah sukacita tidak akan berubah dalam kami, karena Yesus Tuhan, Sang Pemberi sukacita itu, ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami, melangkahkan kaki kami, menghadapi tahun yang baru dengan kekuatan dan sukacita, damai, ketenangan, ketentraman di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah kita semua tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih untuk penginjil Norce yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah kiranya kita dapat mendengar dan dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Miss Mimi. Kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena Engkau memilih kami, untuk kami boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, sehingga
pada hari ini juga kami diberikan kesempatan untuk sekali lagi merenungkan akan kasih Tuhan buat kami melalui persekutuan kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sudah diberitakan, mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan begitu besar buat kami. Dan ketika kami mengenal Engkau, hati kami akan diliputi dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk sukacita dan damai sejahtera yang ada di dalam hati kami. Dan biarlah kiranya Engkau menolong kami untuk kami juga membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang berinteraksi dengan kami. Mereka boleh melihat dan merasakan akan sukacita Kristus di dalam hati kami yang kami boleh pancarkan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami berdoa untuk penginjil Norce, biarlah kiranya Tuhan memberkati Cinorce dan keluarga, suami dan anak-anak mereka dalam pelayanan mereka, dalam apa yang mereka harapkan. Tuhan memberkati semuanya. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur ya Tuhan untuk waktu-waktu ini di mana kami diberikan kesempatan untuk kami boleh merenungkan akan kasih Tuhan buat kami, sekalipun kami tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi inilah kesempatan yang Tuhan berikan di dalam keheningan, di dalam kesederhanaan kami sekali lagi mengingat akan kasih Kristus buat kami. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami juga mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Apabila saat kami melakukan kegiatan kami di waktu-waktu lalu dan waktu ini, kami melakukan dengan hati yang bersungut-sungut, kami melakukan dengan tujuan yang salah untuk memuliakan diri kami dan bukan untuk memuliakan Tuhan. Ampuni kami untuk segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami juga bersyukur sekali lagi karena Tuhan sudah memimpin satu tahun satu semester di tahun pelajaran 2020-2021 kami boleh lewati dengan baik. Terima kasih Tuhan, semua pengalaman yang Tuhan izinkan yang boleh kami jalani sebagai guru-guru di dalam masa pembelajaran online, di dalam kami berinteraksi dengan anak-anak, dengan orang tua. Kami bersyukur untuk itu semua. Oleh karena pertolongan Tuhanlah sehingga semuanya boleh kami lewati dengan baik. Sampai pada hari kemarin anak-anak sudah menerima hasil mereka dan kami boleh menyampaikan itu kepada orang tua. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya anak-anak dan juga orang tua di masa-masa ini mereka juga boleh menikmati hari libur mereka bersama keluarga di rumah saja, dan mereka juga boleh tetap menjaga kesehatan mereka masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan selama satu semester yang boleh kami lewati. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami ingat, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, terutama pemimpin di negara kami. Kami bersyukur Tuhan kalau di waktu kemarin kami boleh mendengarkan pengumuman dari Presiden yang mengatakan bahwa vaksin akan diberikan secara gratis untuk semua rakyat Indonesia dan sedang dipersiapkan. Biarlah kiranya Tuhan menolong memimpin semua proses persiapannya dan vaksin yang sudah yang direncanakan akan diberikan secara gratis itu boleh berjalan juga dengan baik. Dan kami berdoa untuk Presiden kami, Engkau memberikan dia kekuatan, kesehatan, hikmat bijaksana ketika dia harus memimpin negara ini di masa pandemi ini. Kami juga bersyukur untuk tindakan yang Presiden juga boleh ambil dengan dia juga mengusulkan untuk memvaksin dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum rakyat Indonesia diberikan secara gratis. Tuhan, kami bersyukur juga untuk pemimpin daerah kami. Biarlah kiranya Tuhan menuntun memimpin mereka di masa-masa ini, terutama di kota Manado yang semakin hari semakin banyak mereka yang kena COVID-19. Tuhan, biarlah kiranya memimpin, memberikan hikmat bijaksana
untuk pemimpin daerah ini, baik itu gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota, dan pemimpin-pemimpin daerah yang lain. Tuhan, Engkau menolong mereka untuk boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam memberikan solusi untuk situasi kami di saat ini. Kami juga ingat untuk pemimpin kami yang ada di sekolah, yayasan, ketua yayasan bersama para pengurus, dan juga direktur, gembala, dan juga para gembala unit yang ada di unit masing-masing. Tuhan, biarlah kiranya juga Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada mereka ketika mereka memimpin sekolah yang Tuhan mempercayakan ini kepada mereka, ya Tuhan. Tuhan tolong dalam setiap pelayanan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami juga ingat berdoa untuk orang-orang yang dekat dengan kami. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk teman-teman kami yang ada di teman-teman guru yang keluarganya sedang ada dalam keadaan lemah tubuh. Kami ingat buat mereka, ya Tuhan. Berdoa untuk Miss Marce dan keluarganya, suaminya dalam rencana untuk operasi di bulan Januari. Biarlah kiranya Tuhan juga boleh memimpin rencana ini. Tuhan berikan ketenangan hati, sukacita, damai sejahtera dalam hati suaminya Miss Marce, anaknya Miss Marce, ketika mereka menghadapi situasi pergumulan dengan sakit ini, ya Tuhan. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, biarlah kiranya Tuhan cukupkan. Kami juga ingat untuk suaminya Miss Tessa dalam pergumulan sakitnya di saat ini. Tuhan, biarlah kiranya Miss Tessa juga boleh memberikan dukungan, support yang baik buat suaminya. Kami berdoa juga untuk suaminya, biarlah kiranya dia boleh menghadapi pergumulan sakit ini dengan ucapan syukur dari Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik untuk semua yang saat ini mereka coba di dalam pengobatan, ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan kuat sehat buat suaminya Miss Tessa. Tuhan, kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk mamanya Miss Verly dalam pergumulan dengan penyakitnya. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga memberikan pemulihan buat mamanya Miss Verly. Kami berdoa untuk Miss Verly dan keluarga yang mendampingi. Tuhan juga menolong mereka untuk memberikan support, memberikan dukungan untuk mamanya, dan apa yang dibutuhkan juga Tuhan cukupkan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami juga ingat untuk teman-teman kami yang saat ini sedang cuti, baik itu Miss Ivana, Miss Lita. Biarlah kiranya Tuhan di masa-masa ini mereka boleh memakai waktu-waktu ini dalam kebersamaan mereka dengan keluarga mereka, dengan anak, dengan baby yang baru mereka lahirkan. Tuhan, dalam pemulihan untuk baby dan juga Miss Lita dan Miss Ivana setelah melahirkan, Tuhan juga menolong pemulihan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini, ya Tuhan, menyerahkan semua guru pegawai dari TK Kristen Ebenezer dalam setiap pergumulan mereka masing-masing yang mungkin kami tidak tahu. Tuhan turut campur tangan. Tuhan, biarlah kiranya mereka senantiasa mengingat bahwa ketika Tuhan izinkan setiap pergumulan terjadi di dalam kehidupan ini, itu semua ada tujuan dan maksud Tuhan agar kami senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan saja. Dan kami juga sekali lagi diingatkan dengan firman Tuhan tadi, bahwa tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan Tuhan dan juga menikmati Tuhan dalam setiap perjalanan hidup yang Tuhan izinkan untuk boleh kami jalani. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, saat ini kami serahkan masing-masing kami, terutama secara khusus di masa-masa kami akan memasuki masa libur. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kami hikmat bijaksana mempergunakan waktu libur kami bersama-sama dengan keluarga di rumah kami masing-masing, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, yang terutama sukacita dan damai sejahtera ada di dalam hati kami, sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Bahwa ketika kami memiliki Tuhan, ketika kami memiliki Kristus, itu jauh lebih dari apa yang sudah ditawarkan oleh dunia, ya Tuhan.
Hanya dengan Kristus itu sudah cukup bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh Tuhan berikan buat kami di hari ini melalui firman-Mu. Ini doa kami Tuhan yang kami panjatkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita semua bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Norce. Sebelumnya kita menyanyi di dalam palungan.
Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, bimbingan Roh Kudus di dalam hidup kami setiap hari boleh kami nikmati dan kami rasakan. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah Natal TK Kristen Ebenezer boleh berakhir dengan baik. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Miss Mimi. Silakan. Terima kasih. Terima kasih buat semua guru-guru yang sudah bekerja dengan baik, melayani dengan baik secara maksimal selama 1 semester ini. Kita belajar, kita evaluasi untuk hal-hal yang masih belum maksimal, itu kita evaluasi dan itu menjadi satu pembelajaran buat kita di semester yang akan datang. Untuk anak-anak yang masih belum ada